Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe dan dukung channel Ervana Putri Putmasari. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang ada di kelas 7. Kita masih masuk di bab 1, yaitu materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya mau membacakan atau kita harus tahu nih apa sih yang akan kita bahas tentang di pelajaran mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua ada penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang ketiga ada komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Lalu yang terakhir ada semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk di bab ini ada 4 bagian yang akan kita bahas. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Dalam video ini kita akan bahas atau saya akan membahas yang bagian A, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita masuk ke materinya atau ke materi intinya, apa sih itu dasar negara? Tentunya kalian pasti sudah tahu ya dasar negara kita itu apa. Nah, dasar negara kita adalah Pancasila. Setelah kita mengetahui dasar negara kita yaitu Pancasila, maka kali ini kita harus tahu, kita harus paham negara-negara mana aja sih yang pernah menjajah atau yang pernah datang ke Indonesia. Yaitu yang pertama ada negara Portugis. Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1512 sampai 1515. Kemudian setelah bangsa Portugis itu datang ke negara kita, disusullah negara Spanyol nih. Spanyol datang pada tahun 1534 sampai 1594. Nah, ternyata penjajahan itu tidak terhenti. Di sini masih datanglah negara Belanda yang menginjakkan kakinya ke negara Indonesia, ke negara kita pada tahun 1594 sampai 8 Maret 1942. Nah, kita lihat ada nih bulan yang sama, bulan Maret. Negara mana yang menjajah atau datang ke Indonesia? Yaitu ada negara Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942 sampai tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kita lihat ada negara yang belum kita sebutkan nih, yaitu negara Inggris. Datang ke negara kita, tepatnya menjajah negara kita melalui perjanjian Kew. Perjanjian Kew itu dibuat antara Inggris dengan Belanda yang mengambil alih pemerintahan untuk sesaat di Indonesia pada tanggal 17 September tahun 1811 sampai 1816. Bangsa Inggris dengan perjanjiannya Kew-nya mengambil alih penjajahan dari Belanda. Akhirnya, dengan banyaknya penjajahan tersebut menjadikan the founding father atau pendiri bangsa menjadi tergerak hatinya. Kita harus semangat nih, kita harus memperjuangkan kemerdekaan kita dan jangan lagi negara kita dijajah oleh negara-negara lain. Maka dari itu, kita harus merdeka, kita harus mempercepat kemerdekaan kita waktu itu. Nah, di sini akhirnya dibentuklah BPUPKI. Apa sih itu BPUPKI? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah terbentuknya BPUPKI, pasti kalian juga pernah mendengarkan bahwa BPUPKI itu disebut juga dengan Dokuritsu Zumbi Kosakai. Oke, kita lihat pada gambar ini, di mana gambar ini adalah suasana pada saat sidang BPUPKI. Kapan sih dibentuknya BPUPKI itu sendiri?
yaitu pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Suatu organisasi tentunya akan memiliki ketua dan wakil ketua, lalu ada pula anggota. Nah, siapa sih ketua atau wakil ketua dari BPUPKI? Oke, di sini di gambar layar ini ada ketua dari BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dan ada pula wakil ketua. Nah, wakil ketuanya ini ada dua, yaitu yang pertama Ichi Bangsa Yoshio dan RP Suroso. Kenapa sih kok ada dua wakil ketua? Dan kenapa juga yang satu dari Indonesia dan yang satu dari Jepang? Nah, ternyata nih tidak lepas dari campur tangan pemerintah Jepang sendiri. Oleh karenanya ada dua perwakilan, dari Indonesia satu dan dari Jepang satu. Dan untuk anggotanya ada 67 orang, yang dimana 60 berasal dari Indonesia dan 7 orang berasal dari Jepang. Dan total keseluruhan anggota BPUPKI yaitu ada 67 orang. BPUPKI sudah melaksanakan sidang selama 2 kali. Kapan sidangnya dilaksanakan dan apa dari hasil sidangnya? Mari kita satu persatu mengenai sidang BPUPKI. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 yang membahas tentang dasar negara. Lalu ada nih sidang kedua BPUPKI yang dimana digelar pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945 yang membahas bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Pada saat sidang BPUPKI yang pertama, ada 3 tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negaranya. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin, yang kedua ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Profesor Dr. Mr. Supomo. Nah, kalian harus memahami nih, harus mengetahui Pancasila yang sekarang itu berawal dari 3 tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara waktu itu, yaitu yang tadi ada Mr. Muhammad Yamin, ada Insinyur Soekarno, ada Profesor Dr. Mr. Supomo, lalulah menjadi Pancasila yang sekarang. Nah, menurut Mr. Muhammad Yamin pada saat itu mengemukakan dasar negaranya pada tanggal 29 Mei tahun 1945 yang secara lisan, yaitu bunyinya yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, kelima kesejahteraan rakyat. Namun Muhammad Yamin juga mengemukakan dasar negaranya secara tertulis, yaitu pada tanggal 29 Mei tahun 1945 yang dimana bunyinya yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada tokoh yang berikutnya yang mengemukakan dasar negaranya pada saat itu, yaitu ada Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945 yang dimana bunyinya yang pertama ada persatuan atau nasionalisme, yang kedua ada kekeluargaan, ketiga takluk kepada Tuhan, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Dan rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno yang disampaikan pada pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang dimana bunyinya yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan.